Oke. Nah, setelah kita mendefinisikan pola pikir yang sama eh, untuk men-tackle fase-fase atau tugas-tugas atau bagian dari pengerjaan em, tugas dari persona tersebut atau user tersebut yang mengalami permasalahan, maka kita mulai masuk ke fase ideate, di mana kita melakukan brainstorming. Ya, brainstorming di sini maksudnya adalah setiap anggota mengumpulkan, menuliskan ide-idenya, ide-ide liar ya. Tidak dibatasi ide yang baik atau ide yang fenomenal, tetapi ide apapun gitu ya, ide apapun yang dituliskan. Jadi di sini pola pikirnya adalah kuantitas bukan quality. Nah, sebagai contoh ini ya, ini dari eh, contoh problem sebelumnya tentang masalah kumpul tugas, dibuatlah fase brainstorming. Mestinya tidak hanya brainstorming, tekniknya ada banyak gitu ya. Kemudian kita bisa bikin mind map seperti contoh di layar. Misalkan ada yang mengusulkan membuat task center di mana tugas-tugas itu terlihat dalam satu layar di dashboard, bisa difilter, kemudian bisa di preview setelah upload, kemudian ada semacam konfirmasi bahwa yang diupload adalah berkas ini, kemudian mahasiswa harus menekan tombol konfirmasi dan seterusnya ya. Ada batch warna-warni ya untuk nandain tugasnya sudah diupload atau belum. Ada sistem notifikasi yang gencar gitu ya. Kemudian dari file upload ada fitur auto check, fitur checklist tugas, fitur pengaturan nama otomatis. Dari sisi POV dosen juga ada halaman khusus untuk rekap tugas, ada student report, ada tombol download untuk semua tugas dan sebagainya. Jadi ini adalah ide-ide yang kita kumpulkan ya secara kuantitas ya banyak gitu ya. Nah, dari ide-ide tersebut kita mulai memilah-milah mana ide yang the best. Yang satu ya tadi ya, design thinking selalu melihat apakah apakah visible untuk dibuat dan apakah viable untuk dikerjakan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian prototype, pembuatan purwarupa. Prototype selalu berangkat dari yang sederhana dan murah ya. Agar apa? Agar pihak desainer berani untuk mencoba berbagai macam ide-ide tadi ya. Berani mencoba gonta-ganti ide tadi supaya eh, apa namanya kita bisa melihat gambaran besar untuk solusi yang dihasilkan. Prototipe yang murah meriah dan cepat itu bisa bentuknya low fidelity prototype menggunakan Figma atau seperti yang Bapak Ibu lihat di layar namanya paper prototype. Tinggal pakai gunting, kertas, bolpen ya untuk mensimulasikan aplikasi atau produk yang sedang dikembangkan. Oke, di prototype sendiri biasanya satu software yang sering kita dengar dan dipakai itu adalah Figma, Bapak Ibu ya, di mana kita bisa membuat low fidelity dan high fidelity prototype. Untuk mood board sendiri adalah bagian dari pemilihan warna, pemilihan bukan cuma warna ya, tapi feel dan vibes dari aplikasi yang dibuat, gitu ya. Misalkan untuk pengumpulan tugas ini student ini kita mau nuansanya bukan nuansa ceria, tetapi nuansa yang serius ya, dengan warna-warna tone yang serius juga. Jadi kita cari inspirasi di luar sana di aplikasi yang serius, yang menggunakan warna-warna tone yang serius dan kita adopsi di aplikasi kita. Ini ya, low fidelity adalah prototipe yang super sederhana, bentuknya draft, tidak usah pikirkan warna sama sekali. Yang penting kelihatan interaksinya dengan jelas. Yang high fidelity itu adalah prototipe yang dihasilkan setelah apa namanya? eh, setelah dievaluasi dari low fidelity, dan high fidelity ini adalah prototipe yang sudah hampir mendekati versi realnya, versi rilisnya, versi finalnya. Oke. Kemudian setelah tahap prototipe ada yang namanya tahap testing ya. Tahap testing ini kita mengetes hasil yang kita buat ke pengguna, ke user ya. Ada macam-macam jenis testing, ada yang namanya usability testing. Usability testing adalah testing untuk ngetes interaksi UI experience pengguna itu apakah sudah sesuai dengan harapan. Oke. Ada tiga cara. Satu, face to face testing ya, di mana si usernya berhadapan langsung dengan
evaluator gitu ya, di kondisi lab, artinya usernya diundang, diberikan perangkat untuk dicoba. Atau dua, controlled online testing, di mana testingnya dilakukan secara remote, user ada di rumah masing-masing, user diminta untuk mencoba aplikasi, mencoba solusi, mencoba produk yang kita sudah prototype sebelumnya, ya. Kemudian si evaluator akan menilai dari secara remote. Yang ketiga adalah apa namanya, tidak ada observasi direct ya, tidak ada evaluator, tidak menilai secara direct. User diberi tenggang waktu misalkan selama seminggu untuk nyobain prototipe ini, kemudian nanti di minggu depan evaluator akan mengkolek data, mengaudit ya, mengaudit eh, pekerjaan user atau eh, tanggapan atau feedback dari user. Oke, contoh ini usability testing tadi ya. Selain jenis usability testing, ada juga jenis yang namanya heuristic evaluations ya. Heuristic evaluation ini untuk menilai apa namanya, kemudahan pakai ya, kemudahan pakai, kemudahan pakai dan kejelasan menggunakan aplikasi. Siapa yang melakukan heuristic evaluations? Yang melakukan heuristic evaluation adalah dari pihak internal, pihak desainer, tim kita sendiri ya. Jadi ada semacam kuesioner, heuristic evaluation questionnaire yang Anda bisa cari dari internet, template-nya banyak, berbagai macam versi juga. Ya, misalkan ada dibagi 10 part ya, masing-masing part ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Misalkan, do menu instructions, prompts, and error message appear in the same places on each menu? Yes, no, and ya begitu ya. Jadi ini tinggal dijawab-jawab-jawab, nanti kita bisa mengeluarkan apa semacam penilaian tentang heuristic evaluations. Dari penilaian tersebut ada scale-nya ya. Apa namanya? Ada scale untuk menentukan apakah kemudian pakai atau apa interface-nya yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan kaidah heuristik yang sudah ditetapkan. Oke. Selain itu, kita juga bisa menyerahkan prototipe kita kepada pihak expert ya. Expert ini dalam artian mereka-mereka yang pekerjaannya memang khusus untuk ngetes prototipe ya, untuk mereview prototipe. Biasanya ada beberapa perusahaan yang melakukan ini dan mereka akan generate report yang kompleks dan komplit, komprehensif. Misalkan ada report berisi screenshot dari prototype, kemudian ada anotasinya di screenshot itu, misalkan contoh bagian ini kurang jelas atau bagian ini berpotensi membuat user kebingungan dan seterusnya. Ya, kemudian ada analisis usability yang cukup lengkap, juga ada eh, berbagai macam hasil dari testing yang telah dikondak oleh expert review. Oke, dengan macam-macam jenisnya. Ada analytics dan insight, ada benchmarking data dan sebagainya. Jadi, seperti itu. Jadi tahapan testing ini intinya adalah menilai apakah prototipe kita sudah memenuhi apa namanya, kebutuhan user dan serta bisa me, apa, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan tugas-tugas yang tadi diceritakan di fase sebelumnya. Ingat, design thinking prosesnya iterasi. Jadi dari hasil tes ini ada kemungkinan besar kita harus mengulang beberapa aspek sebelumnya. Sampai kapan? Sampai produknya makin better, 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 ya, makin perfect, ya. Kemudian ada tahap implementasi untuk melaunching produk kita ke pasaran secara real, ya, real cases.